Bapak Ibu, mari kita mulai hari dengan true worshiper kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh diizinkan untuk melewati hari, semua karena anugerah perkenan Tuhan. Kami mau sama-sama tundukkan hati kami mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat hari yang indah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih untuk kasih-Mu yang ku alami dalam. Katakan terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Bapa. Sepanjang hidupku terima kasih. Terima kasih Yesusku buat Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari dari awal kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Katakan terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Katakan sebab pagi Yesus adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mau sama-sama tundukkan hati kami di bawah kebenaran firman Kristus. Saat firman disampaikan, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Yang mengalami tantangan sakit penyakit disembuhkan, Tuhan diberi jalan keluar,
sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengerin firman Tuhan. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Berbicara karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan bahas kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Ayub pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Oke. Sampai ayat yang ke-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, kisah Ayub terlebih di ayat yang ke-21 sampai 22 menceritakan tentang keluh kesah Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, artinya apa? Kita lahir dengan telanjang. Ini korelasi dengan 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 kalau nggak salah. Sebab kita tidak membawa satu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawanya keluar dari dunia, alias kepada kekekalan. Nah, artinya saudara, setiap kita harus punya kesadaran bahwa hidup kita ini sebetulnya pencapaian kita, apa yang harta tahta jabatan kita itu semuanya sia-sia. Gak ada guna, gak ada arti. Bukan berarti gak boleh kerja, tapi Alkitab bilang dengan telanjang kita keluar dari rahim ibu, dan dengan telanjang pula kita kembali ke dalam surga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Satu statement yang kurang tepat. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengambil yang baik. Alkitab bilang setiap pemberian yang baik dari Bapa. Nah, tapi terkadang Tuhan bisa izinkan iblis mengambil semuanya dari kita. Pembuangan ke Babel bukan tujuan rencana Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu. Terkadang sakit penyakit emang bukan tujuan Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu untuk kadangkala Tuhan gak didik kita dengan sakit penyakit, tapi lewat sakit penyakit juga Tuhan bisa ajarin kita banyak pelajaran berharga. Ya. Nah, kenapa Ayub bisa bilang gini? Karena kita lihat di Ayub pasal yang pertama ayat yang pertama dan yang ayat pertama aja. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ia saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita bilang seseorang jujur, kalau kita bilang seseorang saleh, taat beragama, kadang statement kita bisa salah, benar ya. Apalagi kalau kita muji, wih itu orang rajin banget gereja bom buka dia datang misalnya. Tapi kan kadangkala statement kita bisa salah, pernyataan kita bisa salah. Tapi Ayub ini Tuhan sendiri yang muji. Dikatakan apa?
Ayat yang pertama tadi, ia saleh dan jujur dan menjauhi keja. Ayat yang ketujuh dan ke-8, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang sekali beriak Ayub yang taat, saleh, jujur, bisa mengalami ujian, tantangan, sakit, penyakit, bisa mengalami kemiskinan dalam hidup. Jangan bilang Tuhan aku udah taat loh sama Tuhan, aku udah saleh loh sama Tuhan, aku udah gini Tuhan. Hello, orang sesaleh Ayub sekalipun ada masalahnya sendiri. Bahkan Tuhan juga bilang, perhatikan hambaku Ayub. Dia seolah-olah mengizinkan iblis untuk mengambil sesuatu darinya. Tapi Alkitab bilang ketika dia mengambilnya, dia pasti akan mengembalikannya. Saudara, ketika seorang ayah mengambil satu mainan terbaik, mainan yang dipikir anaknya itu baik, tapi ternyata bapak itu punya rencana atas mainan itu. Sama juga ketika Tuhan minta apa dalam hidupmu. Mungkin hari ini ada yang diizinkan diambil, tapi Alkitab bilang itu mendatangkan kebaikan. Tetap percaya Tuhan itu besar, saudara. Tetap percaya Tuhan itu besar, dan Dia sanggup menggenapinya dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang besar Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau respon firman ini. Yes. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Yes. Darimu aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Ketika segala sesuatu diizinkan diambil dari hidup kami percaya Tuhan sanggup menggantikannya. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi pemulihan kepada kami. Setiap yang hari ini mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dalam nama Yesus. Bangsa negara ini diberkati Tuhan. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri semua diberkati Tuhan. Yang menanti keturunan ilahi diberikan Tuhan. Yang menanti pasangan yang dari Tuhan diberikan juga dari Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mau sama-sama mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.